Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Well, thank you for coming to this meeting. I saw there are some of you enough here, six of you. One, two, three, oh, five. Yeah, six including me. So, have sent the question. This night, if I'm mistaken, ya. Malam kemarin udah saya kirim soalnya. So, I hope that you can answer the questions that I give you. Saya harapkan teman-teman sudah punya jawaban dari soal-soal ini. Menurut saya soal yang ini kayaknya lebih mudah. Kalau saya lihat ya. Ini kenapa kok beda? Oke. Okay, good morning, everyone. So we are going to discuss our learning today. It is about the big, if I'm mistaken. Ini kayaknya sedikit. As usual, I will just give you 10 questions. Ya, saya hanya kasih 10 soal saja di setiap pembahasannya. Dan itu kita bahas semuanya supaya lebih enak. Oke, well thank you sudah mengirimkan jawabannya. Silakan yang lainnya yang sudah punya jawaban bisa dikirim ke kolom chat sehingga kita bisa diskusikan bersama-sama. Hah? Awas bocor. Okay, so let's go to the first text. It is for number 3, 1 to number 3. Okay, so we just read either the first sentence in the first paragraph. Kita baca kalimat pertama dipakai pertama seperti biasa, kemudian kita tahu dulu, kemudian kita baca loneliness. Apa itu loneliness? Kesepian ya, siapa yang kesepian? And social isolation, ya, kemudian apa ya, kayak pembatasan sosial gitulah, isolasi sosial gitu. In older adults, kepada dalam lingkup orang tua ya, older adults ya, orang dewasa yang udah tua, bukan kita anak muda ya. Are serious public health risk. Ini katanya itu resiko kesehatan publik yang serius katanya. Affecting a significant number of people in US or the US, di Indonesia mungkin kira-kira. And putting them at risk for dementia, ya, dementia and other serious medical conditions. Jadi katanya itu ibarat nanti teks ini tuh paling nggak tuh bahas tentang loneliness ya, intentional isolation di US itu yang itu berakibat sangat fatal untuk orang tua, ya, mengakibatkan beberapa penyakit serius kan. Kita langsung baca aja soalnya. Kalau teman-teman punya jawaban langsung kirim ya. Baru satu nih yang kirim. Orang Ali aja yang kirim. Oke, yang lain nyusul. Boleh. Langsung baca, pahami dengan baik soalnya. Ada yang tahu nggak ini soalnya tentang apa? Pertanyaan saya kemarin. Saya tanyakan lagi. Jenis soal ini jenis soal apa? Tentang apa? Nanyain apa sebenarnya? The writer's intention in writing passage is to. Kalau dari kalimatnya sih bisa jadi jawaban. Bisa. Berarti apa? Soal tentang writer's intention dong. Ya.
Ya, bisa. Oke. Ini teman-teman soal tentang writer's intention atau sama dengan text purpose ya atau tujuan teksnya ya atau tujuan si penulis. Tujuan teks itu ya sama aja tujuan penulis karena yang bikin tulisannya itu ya penulisnya. Jadi kalau ditanya apa itu tujuan teksnya ya itu berarti tujuan si penulisnya gitu. Ada maksud si penulisnya itu untuk menulis teks ini ya berarti itu maksudnya dia gitu. So, dari mana kita tahu? Jadi ya dilihat dari pilihan jawabannya kok penting-penting ya gitu. Jadi kita apa namanya skimming ya. Kita skimming sekilas ini tentang apa? Ya. Kalau tentang topik udah kita tadi tinggal meneliti kata kunci yang ada di kalimat pertama paragraf pertama aja. Tapi kalau intention kita harus keseluruhan, nggak cuma topiknya aja. Berarti tujuan dari topik ini apa gitu, gitu ya. Maka kita skimming, kita baca awal-awal kalimat di paragrafnya dan akhir-akhir kalimatnya. Itu aja. Ini cuma ada 2 paragraf pendek ini. Tulisannya digedein. Kemudian eh, paragraf pertama udah kita baca tentang topiknya itu tadi, tentang kesepian dan isolasi sosial itu. Kemudian paragraf kedua bilang, although it's hard to measure, ya diukur, social isolation and loneliness precisely, there is strong evidence that many adults age 50 and older are socially isolated or lonely in ways that put their health at risk. Ya, ini katanya meskipun sulit diukur, tapi banyak bukti dan data ya kalau orang tua yang diisolasi itu kesehatannya semakin buruk. Ya. Kemudian ini recent studies ya ada studinya, kemudian udah ditunjukin studinya aja itu nggak ada kata-kata lain. Berarti ini cuma nunjukin ya. Berarti nak nunjukin kayak memberikan informasi ya semacam itu, memberikan informasi ya tentang itu tadi, tentang orang tua itu tadi gitu. Orang tua yang kesepian itu kesehatannya beresiko gitu. Terus lanjut setelah kita tahu paling tidak seperti itu, kalau misalkan ada yang kurang atau lebih, nanti kita cari kasus lagi gitu. Lebih cepat aja. Kalau kita lucky ya, kalau kita beruntung ya langsung ketemu ya bisa. Kalau kita perlu informasi detail ya kita kembalikan ke atas lagi nggak apa-apa. Oke. Jadi karena memang soal matter intention ini perlu ketelitian yang lebih karena um, imply ya secara tidak langsung kita imply atau menyimpulkan ya bahasa ya, conclude menyimpulkan ini sebenarnya untuk apa. Gitu. Kesimpulan awal kita ini untuk menginformasikan cuma ngasih informasi tentang ini tadi bahwasanya kalau orang tua kayak ini tuh jadi tidak ada kata-kata tentang yang lainnya jadi hanya memberikan informasi saja kayak edukasi gitu ya maka kita lihat langsung dari jawabannya yang A bilang disseminate kata-katanya disseminate ya ini kayak kalau dia dalam kesehatan itu diseminasi. Nah, pendidikan juga sih diseminasi ya. Secara akademiknya diseminasi atau ya sama dengan memberi informasi lah information. Ya, ini ada information juga. Disseminate information menyebarkan informasi ya about the impacts loneliness and social isolation in the elderly. Apa itu elderly? Elderly itu sama kayak old people ya, sama kayak orang tua. Masuk nih saya cocok dengan ini dengan kata kunci yang kita baca. Misalnya ini hanya memberikan informasi. Ya, diperjelas dengan kata disseminate ya, yang menyebarkan atau kasih tahu ya informasi tentang dampak ya. Ini kan dampak kan. Jadi dikasih dampak risk ini kan resiko. Jadi dampaknya ada dementia dan beberapa penyakit yang lainnya dan juga ada penelitiannya. Itu yang ini saya
simpan untuk cocok. Yang B ini katanya adalah kata kerjanya encourage. Encourage itu kayak nyuruh atau memotivasi atau mengajak lah, ya. People to be more concerned about the elderly who are lonely and socially isolated. Ada kata elderly, orang tua, ada kata lonely and socially isolated. Ada ketiga-tiganya ini, ya. Ada kata concern juga. Concern itu ya kayak kita harus apa ya, perhatian lah sama orang tua. Jadi tapi di sini encourage, ngajak. Jadi tujuannya si penulis itu, katanya si jawaban B itu adalah mengajak orang-orang untuk lebih concern, ya, lebih perhatian kepada orang yang tua, yang lonely, sendirian, sama social isolated, nggak bisa keluar rumah, gitu lah kayaknya. Gitu. Masuk nggak nih? Masuk akal dong, bisa aja. Ada nggak yang salah, yang kurang? Yang harus ditanyakan adalah, apakah teks ini encourage? Yang kita baca tadi tidak ada kalimat lain selain memberikan informasi saja. Kalau misalkan ada kata ajakan, ya, atau we should, ya kita harusnya gini, it's better for us, kita harus baiknya gini gini gini, seperti itu. Jadi nggak ada ya, bukan encourage. Jadi nggak ada encourage sama sekali. Oke? Yang C, proof. Proof itu apa sih? Proof. Proof itu adalah membuktikan, ya. Proof that the elderly experiencing loneliness and social isolation actually exist in the United States. Apakah proof, ya? Kata kerjanya adalah proof. Apakah teks ini untuk membuktikan? Ya. Apakah memang ini ya? Teks ini memang benar ya. Teks ini itu membuktikan bahwasanya orang orang tua yang loneliness atau yang kesepian dan yang nggak bisa keluar itu actually exist in the United States. Benar-benar ada di US itu. Ya memang benar kan, teks ini menunjukkan bahwasanya ada, benar-benar ada orang yang kesepian dan apa namanya, nggak bisa keluar gitu loh, dan itu berbahaya bagi kesehatan mereka di US. Tapi apakah itu tujuan teksnya untuk membuktikan? Enggak kan? Kalau memang tujuan teksnya itu untuk membuktikan, maka seharusnya ada kalimat yang menyatakan bahwasanya eh, nggak ada tuh orang tua yang kesepian dan itu apa namanya, nggak bisa keluar di US, semuanya diperhatikan ini gitu, baru dibuktikan. Nah itu baru. Tapi kan tidak ada kalimat tentang itu. Jadi tidak untuk membuktikan, ya. Tidak ada yang perlu dibuktikan, ya. Ya, yang di convey the pain, convey itu menyatakan, ya, atau mengungkapkan, ya. The pain and sadness experienced by lonely, enggak. Di D ini menurut saya jauh, ya, jauh dari kata tepat. Bukan berarti kok ya ya bukan apa ya, salah, ya, salah. Maksudnya itu di teks itu tidak ada yang menyebutkan tentang gimana perasaannya, gimana rasa sakitnya sedih, ini terlalu mendramatisir yang ini. Jadi masa teksnya itu bertujuan untuk apa namanya, mengungkapkan rasa sakit dan kesedihan yang dialami oleh orang tua yang kesepian di rumah. Based on research lagi. Based on research. Researchnya tentang apa? Researchnya itu tentang apa sih? Cuma tentang jelasin penyakitnya mereka doang. Ya, kalau mereka kesepian, berapa persen kena ini, berapa persen kena itu doang. Gitu. Yang I, tell about the loneliness and unhappiness felt by the elderly who are socially isolated. Ya, ini sama-sama tell nih. Ini mirip sama yang jawaban A, yaitu ngasih informasi, memberitahu. Tapi kalimatnya selanjutnya adalah tentang kesedihan dan ketidaksenangan yang telah dirasakan, felt, yang dirasakan oleh orang tua. Enggak.
Ini teksnya nggak mau curhat tentang kesendirian dan ketidaksenangan orang tua yang sedang di terisolasi atau yang kesepian di rumah. Tapi secara umum dia itu untuk mendefinisikan informasi tentang dampaknya, ya, dampaknya kalau ada orang tua itu yang dia terisolasi, nggak keluar rumah, nggak bisa bersosial dengan orang-orang lain, itu berdampak buruk bagi kesehatan. Cepat matilah kasarannya, gitu ya. Jadi jawaban yang paling cepat adalah yang tepat adalah yang A, ya. Ini menyadarkan kita nih teks ini beneran. Saya pertama kali baca langsung iya benar. We should take care of the elderly around us. Ini. Nah, number two, to whom is the text likely addressed? Nah, ini setelah tujuannya terus apa namanya? Untuk siapa ya? To whom ya. Buat siapa sih teks ini sebenarnya gitu loh. Paling cocok itu dikasih ke siapa? Teks ini tuh dikasih tahu ke siapa? Oke, sebelum ke nomor dua, ini saya kasih tahu dulu teman-teman. Kenapa tadi yang B ini salah? Jadi yang A sama yang B ini menunjukkan dua teks tujuan teks exposition. Jadi di pelajaran SMA itu seharusnya dulu saya tidak tahu apakah sekarang masih dikasih tahu dalam kurikulum ya apa enggak, dan di sekolah masing-masing ya apa enggak, bisa jadi ada sekolah yang justru lebih keren ngasih materinya atau bahkan kurang gitu ya, lebih ke prakteknya mungkin nggak tahu. Tapi saya sekolah dulu dikasih tahu sama guru saya, misalnya ada dua teks expository. Yang pertama analytical exposition, yang kedua hortatory exposition. Itu istilah beberapa. Dan saya pelajari juga di mata kuliah. Jadi analytical exposition itu hanya yang jawaban A tujuannya, yaitu mendeseminasikan. Jadi dengan bukti-bukti ataupun apa ya, bukti-bukti ataupun data-data untuk membuat pembaca itu percaya atau menyetujui idenya si penulis. Jadi dengan diseminasi kita tuh tahu, oh iya percaya bahasanya eh, orang tua yang apa namanya sendirian di rumah itu berbahaya untuk kesehatannya. Itu kan kita akhirnya kan percaya sama si penulis ini dengan data-data itu, ya. Seperti itu. Kemudian yang B ini apa? Yang B itu Hartauter exposition. Nah, Hartauter exposition itu tingkat selanjutnya dari yang analytical. Jadi nggak cuma dianalisis, tapi juga di Hartauter, yaitu apa? Ada tujuannya itu persuade. Persuade itu mengajak. Jadi nggak cuma buat orang untuk percaya sama si penulis, tapi juga mengikuti ide atau gagasan si penulis. Misalkan suruh buang sampah pada tempatnya. Ya ditentukan data-data, kemudian di akhir paragraf itu biasanya ada kalimat, ada paragraf yang itu tujuannya untuk mengajak, dengan apa, caranya gimana, seperti itu. Ya, jadi itu slightly difference ya. Perbedaan tipis antara dua teks teks exposition yang ada. Ada berapa teks exposition? Saya jelasin cuma dua aja ya. Gitu. Ada banyak teksnya. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke nomor dua. Nah, untuk siapa? Karena kita udah baca isi teksnya, tinggal kita pahami aja dengan pilihan jawabannya. Nggak perlu dibaca lagi ya. Karena itu tadi untuk yang apa namanya orang yang dekat, orang-orang yang dekat. Untuk orang yang tuh teksnya itu tentang orang tua yang sendirian, kemudian nggak ada yang sendirian ya, kesepian, kemudian isolated ya, terisolasi di rumah terus keluar gitu. Jawaban teman-teman saya lihat itu yang tadi nomor satu ada yang cuma salah satu, dua orang benar A, satunya jawab D. Nah, yang nomor dua ini teman-teman ada yang jawab D, ada yang jawab B. Ya. Langsung saja saya setuju dengan jawaban yang B. Kenapa? Satu, kalau jawaban yang A,
families staying with elderly. Families staying with elderly. Terus kalau teks ini dikasih ke apa namanya, ke keluarga yang tinggal dengan orang tua, ya nggak usah dong, kan mereka sudah tinggal sama orang tua, berarti orang tuanya nggak lonely dong. Nah, seperti itu ya. Yang A itu salah. Kenapa kok saya tuju yang B? Sebentar, jangan yang B dulu, yang C. Kenapa yang C ini salah? Prisoners who have just left their jobs. Masa pensioners, sorry. Pensioners who have just left their job. Pensiunan yang baru saja meninggalkan pekerjaannya. Oh, tidak masuk akal. Belum tentu pensiunannya itu, pensiunan itu tua ya? Oh ya, pensiunan pasti tua. Kecuali pensiun dini. I don't know. Who left their job. Belum tentu kan pensiunan yang keluar dari kerjaannya itu dia nggak punya keluarga. Nah, itu kan ambigu. Kemudian yang D, kenapa yang D ini salah? Senior citizens living alone in the suburb. Nah, ini katanya itu ditujukan kepada senior. Siapa itu senior ya? Senior itu adalah justru orang lansianya. Jadi sama yang C ini juga sama. Pensiunas itu kan juga orang tuanya. Masa teks ini dikasih sama orang tuanya? Itu. Jadi dikasih tahu, kamu orang tua, kamu tuh sendirian sama itu tuh bahaya sama kesehatanmu. Malah makin sakit dong. Itu ya. Jadi salah, C sama D ini salah. Yang E kenapa salah? Employers having old workers in their companies. Ya, apa ya, pimpinan perusahaan yang punya pekerja yang udah tua di perusahaannya. Belum tentu kan pegawainya itu tua tapi nggak punya nggak loneliness, atau dia aja kerja ya, belum tahu, nggak dikasih tahu apa dia lonely atau enggak kan, ya seperti itu, nggak masuk akal. Nah, yang belum masuk akal adalah yang B, yaitu people. Teks ini ditujukan kepada orang-orang, ya, siapapun ya, nggak harus keluarganya, ya, yang living around elderly, yang hidup, ya, yang tinggal di sekitaran orang yang udah tua, ya, tetangganya atau kerabat dekatnya yang tinggal dekat orang itu, ya, pokoknya tetangga itu, ya, kita sebagai youngster, ya, kita sebagai anak yang muda, kalau punya tetangga yang udah tua, please don't stay quiet, atau jangan tinggal diam, just stay silent. Bukan disapa, ya, kita bang, kayak please greet them, ya. Itu untuk kesehatan mereka. Ini saya juga ikuti teksnya akhirnya, gitu ya. Jadi it's for their health, ya. Ini untuk kesehatan mereka. Artinya mereka merasa dianggap, mereka merasa hidup punya tetangga itu sangat bagus untuk kesehatan orang-orang tua. Kata teks di salah satu UTBK. Ini katanya Centers for Disease Control and Prevention. Nah, ini sesuai dengan penelitian ya, dari CDC. Ini valid banget. Ini ngapain sih? Number 3. Jadi yang B ya teman-teman jawabannya ya. Yang benar satu orang. Dijawab. Bagus. Number 3. For the last paragraph, we can infer that from the last paragraph. Berarti ini soal tentang infer atau menyimpulkan, ya, conclude, infer, ya, menyimpulkan, menarik kesimpulan, atau mensiratkan, ya, menyiratkan. Masa dong disirat itu? Enggak gitu. Maksudnya ya menyimpulkan apa paragraf apa namanya terakhir ini, last paragraph. Cuma 2 sih paragraf itu. Kita baca aja sekilas tadi, cuma baca 1 kalimat doang. Kalau recent studies-nya increase recent premature death, ya ini kematiannya. Smoking, obesity, kemudian poor physical relationship, heart disease, loneliness among heart failure, patient was associated 4 times increase of death, ya, hospitalization, increase of emergency department, dan seterusnya. Jadi kita lihat dari pilihan jawaban ini ke paragraf yang sudah kita baca di atas, ya.
Yang A bilang, those who experience loneliness may develop heart disease. Jawaban A ini bilang katanya itu bisa kita simpulkan bahasanya those two, ya, keduanya itu, siapa sih yang kedua ini? Experience loneliness, yang mengalami kesepian, may develop heart disease. Apakah tadi hanya heart disease? Tidak, ya. Jadi tidak bisa ditarik kesimpulan bahwasanya itu cuma berapa tadi, 29% ya, ini loh. Ini cuma 29%. Jadi cuma itu doang. Ya. Jadi nggak cuma itu aja, ya, resikonya aja. Bukan kesimpulan itu, cuma salah satu contoh aja. Yang B, feeling lonely aggravates the heart condition of the elderly. Nah, ini ada heart disease lagi ya, heart condition ya. Jadi kita lihat di sini adalah ada kata feeling lonely tadi, sama kayak yang pilihan jawaban A, lonely ya, loneliness ya. Nah, ada kata ini loh, aggravates, aggravates, aggravates. Apa ini aggravates? Itu memperburuk. Ya, aggravates itu memperburuk. Ya. The heart condition of the elderly. Ini sebuah kesimpulan. Ya. Ini dari data tadi, kita lihat di sini. Jadi social relationship ya, Kak, sama dengan kalimat yang sama ini ya. Nah, ini itu ini loh, increase risk of heart disease ya, increase ya. Increase risk itu berarti ya aggravate ya, memperburuk ya, increase risk ya. Resikonya meningkat, berarti kan memperburuk. Gitu. Katanya diganti doang gitu ya. Ini saya setuju yang B. Kita lihat dulu yang lainnya, teman-teman jawab apa sih? Jawab B, ada jawab A, ada jawab A. Oh, sorry ya, yang A salah. Yang B yang saya agak lebih setuju. Ya. Kemudian yang C, heart disease is the worst ailment that a lonely older person will suffer from. Tidak cuma itu ya. Eh, bukan yang apa namanya? Bukan kesimpulan yang benar ini ya. Eh, bukan hanya sebagian itu doang yang cuma suffer heart disease ya. Bukan the worst ya. Salah ya, kata the worst ini kurang tepat. Ada banyak beberapa. Itu saja. Oke. Yang D, the older people get, the more lonely they will feel. Kesimpulan apa ini? Lebih tua mereka akan lebih merasa kesepian. Ini bukan sebuah kesimpulan yang bagus. Ini loneliness and social isolation that people experience makes them unable to survive. Ini katanya aja people ya, bukan elder ya. Kemudian makes them unable to survive. Enggak gitu, bukan kesimpulan yang bagusnya. Dan kata kuncinya juga kurang tepat. Ya, people itu bisa jadi orang biasa, ya, anak muda. Karena anak muda yang kesepian malah seneng dia main game sendirian di kamar. Unable to survive. Survive dari apa? Gitu ya, tak jelas. Maka yang paling bagus adalah yang di good job. Kerja bagus. Next, we are going to number... Udah nomor 3 aja. Okay. Let's see. Number 4 to number 6 are based on the following passage. Nomor 4 sampai 6, 4, 5, 6. 4, 5. Ada berapa? 1, 2, 3 paragraf.
Oke, kita baca kalimat yang pertama. Those in retail industry that are successfully in digitally transforming will be ones that leverage technology to innovate around the immersive and disruptive ini, disruptive customer experience. Tandai dulu. Disruptive customer, ya. Ini di industri retail ya. Maksudnya di atas ini bilang di industri retail itu telah sukses di digital transforming ya, yang bahwasanya leverage technology to innovate ya around the immersive and disruptive customer experience ya. Ya, mereka maju ke digital transforming, kemudian yang bisa apa ya, menginovasi ya untuk customer experience yang immersive dan disruptive ya. Customer yang apa namanya, yang sangat berubah-ubah ya, disruptive ya. Yaitu sangat berganti-ganti. Ya, tentang teknologi di industri retail ya. Next, kita langsung ke pertanyaannya. Who needs to see the passage? Langsung nih, ini tujuan ya. Tujuan teksnya ini itu untuk siapa? Oke. Teksnya ini untuk siapa? Berarti ini yang ditanyakan adalah sasaran pembaca. Ya, ini soal tentang sasaran pembaca yang tepat kayak tadi ya, kayak passage-nya itu bisa untuk yang loneliness ya. Elder itu tadi juga sama. Target pembacanya, sasarannya siapa. Jadi untuk mengetahui ini ya kita harus skimming lagi, skimming ide pokoknya ya. Skimming ide pokoknya seperti apa idenya di setiap paragraf. Berarti terus kita tahu oh ini untuk ini, untuk mengetahui tujuannya, berarti dari tujuan itu siapa yang akan butuh itu. Oke. Next, yang pertama ini adalah deskripsi ya. Ngasih deskripsi tentang kualitas retailer yang sukses melakukan transformasi digital ya tadi. Yang kedua, the store of the future will combine multiple formats to deliver an immersive and unique experience across all customer touch points online and in the store. Ya. Ini Shopee ya, ini ya. Keren sekali ya untuk industri retail ya, baju-baju ini ibu-ibu ya. Ini digambarkan format toko di masa depan ya, future combine ya, format antara apa namanya customer touch point online sama di toko, di online toko oke, di store-nya juga oke. Yang paragraf ketiga, the third paragraph, the deployment of this and the other digital technologies in disruptive ways can turn visitors into shoppers and shoppers into brand loyal customer. Oh, ini keren sekali kesimpulannya. Kata-katanya sangat luar biasa sekali. Deployment of this and other digital technology itu bisa mengubah pengunjung menjadi pembeli dan mengubah pembeli menjadi pelanggan. Oke. Pelanggan setia, loyal, brand loyal customer. Ini menjelaskan dampak negatif dari penggunaan teknologi bagi pelanggan, yaitu terkait dengan keamanan data mereka. Oh, wait. 1, 2, 3. However, understanding which consumers want personalization and which one contextualized and relevant experience, who protecting everyone's privacy. Nah ini nih has grown more difficult with so much at stake, data privacy, and has become a challenge for every party involved. Oh ini di akhirnya tuh, akhirnya tuh bilang kalau privasinya itu
eh, apa namanya, bakalan terungkap. Ya, kita belanja online kan alamat tahu, nomor telepon tahu, gitu ya. Suka tahu, gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari semua itu yang kita tahu bahwasannya eh, sasaran ya yang paling apa namanya tepat untuk mengetahui informasi tentang ini itu siapa? Apakah pembeli, ya? Apakah business person, atau manufacturer, atau importer, atau distributor? Ya. Kalau online customer, ya itu yang nggak cocok dong, karena dia ini pihak yang membeli produk ya, dia yang jadi objeknya, gitu. Nggak mungkin dia, ngapain dia baca ini ya? Dia bakal tahu triknya dong. Kemudian yang B, yang B itu business person. Nah, ini bisa jadi karena dia harus mengetahui tentang inovasi ini, ya. Orang yang bekerja dalam bisnis itu yang memiliki posisi penting di perusahaan, dia business person ini itu harus tahu cara atau teknik atau informasi tentang ini. Ya, karena ini adalah sebuah inovasi yang bagus. Saya setuju. Kemudian kenapa kok C yang tidak? C kan juga termasuk manufacturer. Loh, kenapa? Karena manufacturer itu pabriknya doang. Ya, pabrik itu perusahaan yang eh, apa namanya? Memproduksi barangnya doang, bukan industri yang retail ya, kan retail ya. Bukan yang jual ya. Jadi dia yang buat. Ini tentang penjualan retail, bukan manufacturer. Kenapa kok nggak yang import? Kan import kan juga jual dia import. Tidak tepat import itu buat cuma apa ya? eh, Cuma bukan retail ya, dia import. Dia cuma beli dari luar negeri doang, impor beli, terus masalah retailnya itu ya bisnis person sendiri. Sama dengan yang E juga tidak bisa, dia cuma distributor doang ya. Cuma menyalurin barang ke toko-toko. Nah, ini yang tokonya ya. Di eh, yang bersentuhan langsung dengan pelanggan. Kalau manufaktur itu dia nggak bersentuhan dengan pelanggan. Kalau importer juga sama, distributor juga sama. Kalau distributor itu eh, ber, bersentuhan, kok bersentuhan sih, berkom apa ya, berhubungan ya dengan toko yang langsung dengan customer itu ya bisnis personnya yang punya toko. Oke, guys, maka jawabannya adalah B. Jawaban kalian B, B, B. Ya gampang sih, cuma jelasinnya aja itu dari yang kenapa kok itu kan harus dijelasin. Ya, ini pasti kalau saya sendiri nggak paham duluan pasti milih-milih apakah business person, apakah distributor. Kalau manufaktur sama importer mungkin enggak ya. Kalau distributor bisa jadi menipu. Gitu ya. Kalau kita nggak tahu banget gitu ya tentang IPS ya. Kebetulan saya bukan anak IPS sih, ada IPA tapi gadungan gitu. Nggak tahu IPA. Jadi distributor itu kan nggak berpengaruh dengan pelanggan. Kalau dari IPS. Let's go next. Number five, which of the following statements is correct? Ini true or false. Ya, berarti correct itu berarti true. Mana yang benar? Jadi kita cari dari pilihan jawaban ke teks. Teksnya itu kita baca semua ini tadi ya. Yang A bilang customers demanded stores with cutting edge infrastructure to be user friendly. What do you mean? Wait. Ini bahasanya bilang bahasanya eh, apa namanya? Customer demanded store with cutting edge infrastructure to be user friendly. Ini di mana ya?
Ini. When the store of future, despite its reliance on sophisticated technology and infrastructure, will be trying to look smaller and less intimidating, more personalized and frictionless. Ya, frictionless. Ini masih apa namanya? Masih berusaha, ya. Masih berusaha biar orang itu lebih mudah pakainya. Jadi belum ya. Belum ibu-ibu yang udah sepuh itu masih belum. Tapi sudah banyak sekarang sih. Sekarang sudah mudah sih. Gitu ya. Kalau dulu nih kayak gini. Tahun berapa sih? 2021. Tahun 2023 udah mulai. Ya, udah mulai banyak ibu-ibu ini sudah user friendly. Ya. Tapi di teksnya belum. Di teksnya itu masih berusaha untuk to be user friendly. Gitu ya. Tidak tepat. Yang B, the more advanced the technology is, the more successful the retailer will be. No. Tidak tepat ya. Bahwasanya di paragraf pertama aja dia itu bilang successful digital retailer will be once ya, satu ya. Jadi salah satu ya. Transforming aja once that learn to innovate around all immersive and disruptive customer ya. Jadi di kalimat pertama paragraf kedua juga itu juga dibilang bahwasanya yang bagus di touch point online sama in the store ya. Jadi nggak cuma di online aja gitu ya. Oke, yang B juga kurang tepat. Yang C, each customer will receive a better and more unique experience in online shopping. Tidak juga ya. Tidak juga, sama harus stop juga. Yang D, providing a one oh ya a one ya. One. W. A one-of-a-kind shopping experience will require a combination of formats. Nah, ini ada kata combination ya. Sama tadi combination of formats juga sama seperti di teks. Maksudnya apa ya? Menyediakan one of a kind ya. One of a kind itu kalau main poker itu one of a kind. Three of a kind ya. One of a kind. Bukan. Kalau di poker three of a kind, four of a kind. One of a kind shopping semacam ya shopping experience itu membutuhkan a combination of format. Jadi kombinasi bukan cuma online doang. Jadi ada online, ada store-nya juga yang bagus gitu ya. Buktinya banyak mall itu nggak sepi, ya. Meskipun nggak seramai dulu ya. Tapi mall masih tetap ramai, jadi harus dikombinasikan, gitu ya. Nah. Oke, jadi saya setuju dengan yang D. Kita dulu yang E, apakah benar apa enggak? Yang E, stores of future are trying to achieve the ultimate goal that is to attract more visitors. Nah, bukan nih, bukan. Ini di paragraf ketiga ada. Jadi bukan to attract more visitors, tapi apa katanya presiden tadi, kata-kata yang bagus ya. Turn visitors into shoppers and shoppers into brand loyal customers. Nah, itu katanya. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang bagus itu kata-katanya sih. Paragraf ketiga dari kayak bener-bener penjual yang luar biasa. Yang bisa mengubah pengunjung menjadi pembeli dan mengubah pembeli menjadi pelanggan setia. Oh, keren banget. Number 6, let's go. What is the subject of the passage? What is the subject of the passage? Nih, ini kata-kata yang baru di soal. Apa maksudnya what is the subject of the passage? Biasanya what is the main idea? What is topic? Kalau ini katanya adalah what is the subject of the passage, ya. Apa maksudnya? Teman-teman, maksudnya adalah sama. What is the subject itu adalah ya subjeknya, topiknya, siapa yang dibahas.
Maksudnya apa yang dibahas di sini ya. Jadi nanyain topik sama aja. Sama kayak top. Oh, bukan. Salah. Bukan. Ide pokok, sorry. Idea. The subject itu kayak idea, maksudnya ide pokoknya apa. Kalau topik itu berarti lebih menurut apa ya, kayak yang sudah dituliskan untuk pokoknya apa namanya topik itu. Jadi topiknya tentang ini. Tapi kalau ide itu biasanya dia tersebar. Yang paling banyak sebutin atau yang paling banyak dibahas itu apa, itu ide. Tapi kalau topik itu yang difokuskan dibahas itu apa. Oke, memang slightly difference gitulah topik sama ide. Lebih mudah nyari topik daripada nyari ide. Kalau topik itu cuma biasanya di atas paragraf satu kalimat satu gitu ya. Kalau ide itu biasanya dia tersebar. Kita skimming dulu. Sebenarnya apa sih yang benar-benar dibahas di idenya dibahas di teks tersebut. Oke. Kita udah baca sisa di seluruhnya gara-gara ada si soal nomor 4 ya tentang yang paragraf 1 tentang ide definisinya, kemudian apa namanya kombinasinya, kemudian bahayanya si paragraf 3 dan seperti itu. Maka kita bisa menyimpulkan idenya adalah apa? Kita lihat yang A. A bilang the emerging technology specific change in retail industries. Apakah hanya specific change aja, emerging specific change? Enggak, tentang inovasi dan apa namanya? Bukan cuma perubahan ya, itu belum menunjukkan peningkatan ya, belum tentang bukan eh, peningkatan yang transformasi itu cuma perubahan terutama ke arah yang lebih baik itu doang, bukan menunjukkan ya, benar-benar emerging ya. Oke, next yang B. Salah yang ya, I don't believe that the emerging technology specific change ya. Bukan specific change langsung, cuma better doang gitu. Bukan, ini kan kata specific change. Ya, teman jawab apa sih yang nomor 6 ini? Ada yang jawab C, jawab C, jawab B. Oke. Kemudian yang B bilang digital transformation strategies and initiatives for retail organization. Yang B ini kurang tepat karena cuma di paragraf 1 dan 3 doang. Tapi ada format combination between digital and store ya. Kalau ini kan cuma digital strategi sama inisiatif doang. Nggak nunjukin yang format itu tadi loh, apa namanya, combination ya, kombinasi antara dua format online sama yang offline gitu ya. Tuh, yang D kurang tepat karena cuma nyebutin digital transformation sama inisiatif doang. Yang C, the digitalization of retail business to push towards its improvement. Nah, ini. Bahwasanya ini tuh cuma apa? Bahwasanya transformasi digital yang disebutin di teks itu adalah cuma untuk ya improvement ya, bukan diubah semuanya keseluruhan aja itu bikin kemajuan di digital gitu enggak. Ya dia itu cuma apa namanya mendorong peningkatan dan bisa ningkatin doang sistemnya gitu loh. Dan nggak ninggalin offline-nya begitu aja. Itu. Ya. Kalau yang B kan transformasi gitu. Retail organization semuanya. Enggak, ini tuh to push towards its improvement. Ya, doang gitu ya. Saya setuju yang C. Yang D benar nggak? Kita lihat the qualities of retailers in succeeding their digital. Nah, ini kan in succeeding their digital transformation ya. The qualities of retailers. Apalagi nggak di qualities of retailers. Kemudian yang I, different ways of digital transformation and in redefining retail store. Nah, ini kan redefining kan, berarti ngubah gitu. Seperti itu. Ini paling cocok adalah yang C. Oh, teman-teman ada jawab C, keren. Ucap. C, double C, satunya B. Ucap. Next, we are going to the last
Ini dulu sih. Oh ya, 7 to 10. 1, 7, 8, 9, 10. Oh, 4 questions. Banyak banget nih. Soal. Okay, let's go. Let's read the question. The question. Let's read the first sentence in the first paragraph. Kita baca kalimat pertama di bagian pertama. The holiday shopping season is underway, and the National Intellectual Property Rights Coordination Center atau IPRC Center is launching a new holiday shopping toolkit to help customers protect themselves from substandards or even hazardous counterfeit product. Oh, ini. Ini kayaknya tentang kesehatan sama produk ya. Immigration. Ini tuh tentang tentang holiday shopping season ya. Kemudian IPR Center ini launching a new holiday shopping toolkit ya. Itu katanya si IPR ini mengeluarkan apa ya kayak kelengkapan untuk berbelanja ya, untuk melindungi mereka dari substandard ya, yang tidak standar ya, atau yang bahkan berbahaya, produk yang tidak standar atau yang produk yang berbahaya ya, produk yang berbahaya ya, produk-produk yang berbahaya atau yang substandard tidak standar gitu. Di mana ini? US kayaknya ya, di US ya, US Immigration and Customs itu. Jadi si IPR ini atau intellectual property rights ya, atau apa ya, di sini itu BPOM kali ya, kayak badan POM ya, sama kalau National Intellectual Property Rights itu hak cipta ya, cipta sama BPOM lah, semacam itu lah gabungan. Itu seperti itu tentang itu tadi, barang-barang yang tidak apa standar sama yang berbahaya. Next, number 7, kita langsung baca. Itu kayaknya tentang itu tadi deh topiknya. Number 7, the purpose of the purpose of text ya, tujuan penulis atau tujuan teksnya. Ini langsung tunjukin the purpose of the text ya. Berarti nyarinya gimana dong kalau tujuan, sama kayak tadi, apakah kita skimming begitu banyak teks kayak gitu? Gini, lagi-lagi teman-teman, cara yang paling pendek untuk skimming itu cuma baca satu kalimat doang per paragraf. Jadi nggak butuh lama, hanya baca satu paragraf doang, sehingga kita tahu ya namanya skimming kayak gitu. Jadi baca satu bagian yang mewakili banyak bagian seperti itu. Bahkan kalau saya dulu nyari buku atau sumber itu di perpustakaan atau manapun, kalau mau nyari sumber untuk sebuah artikel ya cuma lihat judulnya, baca daftar isinya doang cukup. Karena daftar isi kan mewakili isinya. Dilihat isinya di buku itu, daftar isinya apa. Oh, ini bab 1, 2, 3 ini tentang ini. Oh, nggak masuk sama topik. Udah. Memang ada resikonya. Bahasanya ada resikonya, bahasanya bisa jadi topik yang saya pilih itu dengan isi yang berbeda di dalamnya mungkin berbeda. Iya. Ya, itu sebuah risiko yang ya, apa namanya juga kita skimming ya. Kita memperkirakan itu teknik ya, yang kita pelajari dulu itu memang tekniknya seperti itu. Supaya lebih cepat ya, daripada kita benar-benar meneliti, masa mau baca semua satu perpustakaan dibaca semua, nggak mungkin kan. Jadi kita seperti itu ya. Sama di teks juga seperti itu, ada risiko kecil-kecil, tapi ya yang paling cepat supaya menghemat waktu ya kayak gitu. Kita baca satu kalimat di setiap paragraf untuk mengetahui ya bahasanya oh pada tentang ini, oh pada tentang ini, kita tarik kesimpulan kayak gitu. Jadi teknik atau soal yang diberikan oleh pembuat soal SNBT atau UTBK atau SBMPTN itu benar-benar nunjukin bahasanya kalian nanti di dunia kuliah itu kayak gini cara belajarnya ya, seperti itu. Oke,
Kita cari tahu tujuannya dengan membaca satu kalimat dan menarik kesimpulan dari kalimat tersebut tentang paragraf yang ada di dalam passage itu ya. Oke, paragraf pertama sudah kita baca tadi, yaitu tentang IPR yang bakalan launching tadi. Kemudian dan seterusnya ya ada kata FBI CBT. Jadi sekilas doang, oh berbahaya, berarti ada yang fake, ada yang palsu, ada produk yang berbahaya gitu ya. Kemudian what's the risk of buying counterfeit products? Ya, counterfeit electronics can overheat and explode. Bicycle helmet can break in upon impact. Phony cosmetic and healthcare products can be made with dangerous or unsanitary ingredients dan seterusnya. Ini panjang kalimatnya ini. Udah, pokoknya jelasin bahayanya gitu ya. Kemudian ini the IPR Center working collaboratively with its 27 public and private sector partner in US, seterusnya combating. Oke, ini usahanya IPR untuk bekerja sama untuk mencegah itu tadi. Sudah gampang kan? Nah, seperti itu. Untung ini teksnya cukup mudah ya. Nah, jadi ini tadi penjelasan tentang bahasanya ide si IPR mau launching apa, kemudian mereka jelasin bahayanya counterfeit product ya, yaitu elektronik, helm atau kosmetik atau healthcare dan tentunya. Kemudian yang paragraf ketiga itu tentang kolaborasi usaha mereka untuk mencegah itu. Oke, berarti tujuannya itu apa? Setelah kita baca semuanya itu, maka dia itu menunjukkan bahaya-bahayanya itu tadi dan sebagainya ya, dengan usaha IPR. Oke, let's see. Yang A bilang warn the readers how vulnerable online shopping can be for them. Enggak nyebutin online shopping, coba ada nggak sih? Disebutin pun enggak, bahas tentang itu doang gitu ya. Far from the topic. Yang B, raise awareness, ya meningkatkan kewaspadaan of the dangers of fake food goods that harm customers. Yang B ini cuma paragraf kedua, ya. Ya, paragraf kedua itu cuma yang jelasin ini doang. Jadi bahayanya ya, bahayanya dangerous ya, bahayanya si fake goods ya, produk yang palsu ya bagi customer ya kan di paragraf dua doang kan. Yang lainnya kan nomor satu kan nggak sebutin tentang IPR saja gimana, infografis polisi-polisi kayak gimana ya, kemudian kerjasamanya kayak gimana ya. Kemudian yang C kita lihat, let the public know the IPR's latest effort to combat counterfeit goods. Ini loh, ini cocok ini loh, gitu mau promosiin IPR ya. Jangan kita juga sih. Ya dia tuh mau nunjukin bahasanya sih usahanya si IPR untuk customer itu apa ya, dikasih toolkit ya, berusaha sama kepolisian dan seterusnya gitu. Tuh nih langsung tak tandai. Terus kenapa yang dia salah? Inform the problems that can result from purchasing convert. Ini paragraf kedua ya, sama ya. Ya ini sama kayak yang D. Cuma jelasin paragraf kedua doang bahayanya counterfeit products. Yang E explain why counterfeit products are risky and should be avoided by the IPR. Enggak gitu sih, enggak jelasin tentang IPR harus menghindari. IPR itu justru bantuin orang-orang untuk menghindari itu. Ya, I kehabisan pilihan untuk memberikan jawaban. Ya, oke, good job. Yang 7 itu yang C. Oh, banyak yang bilang tentang good job. Bagus. Oh, ada yang jawab E. Explain why counterfeit product are risky and should be avoided. No, should be avoided by the IPR. Ngapain IPR? IPR itu justru yang nyuruh mereka untuk avoid counterfeit product ya. Kurang tepat. Ya, ada yang dua orang. Yang lainnya, I have no idea for what you think about. Right? It's good.
As long as you listen to my explanation, it's good. Selama kalian dengerin penjelasannya, it's okay. Ini dia muncul juga nih soal sinonim ya. Selalu diberikan karena perlu latihan terus. Ya, sinonim. Sinonim, closest meaning to. Apa? Nefarious. Ada yang tahu nggak nefarious artinya apa? Klik dong, klik dong. Ketik dong di kolom chat nefarious apa? Kayaknya jawabannya benar deh semuanya. Lihat Google Translate nggak sih? Kalian jawab ini lihat Google Translate nggak sih apa sinonim itu? Atau udah tahu? Saya sih zaman segitu nefarious itu nggak tahu. Apa nefarious? Baru memperkaya vocabulary zaman kuliah. Come on. Is there any? Tidak ada jawaban, tidak ada respon tentang nefarious. Tujuh orang loh. Ada nama-nama yang asing di mata saya. Oh, thank you. Katanya itu nefarious itu jahat ya. Nefarious itu jahat kata Google Translate. I appreciate it. Good job. Terima kasih sudah memberikan jawaban. Katanya itu nefarious itu jahat. Betul. Jawabannya sangat betul sekali. Yang paling dekat adalah evil. Ya, evil. Sangat mudah sekali soalnya. Evil itu jahat juga. Evil itu jahat. Jawabannya yang A. Sekali jawabannya A. Terus kenapa B, C, D, E? Apakah tidak ada yang sama? Apakah maksudnya benar-benar jahat? Kita lihat dulu. Di mana nefarious berada? Nefarious itu berada di mana? Mana tadi? Ah, ini dia. Saya taruh di sini. Nih, counterfeit goods ini di paragraf kedua tentang apa tadi? Tentang apa namanya? Buruknya atau bahayanya produk yang counterfeit. Not only cheat the customer, nggak cuma menyurangi pembeli ya, with substandard ya dengan yang tidak sesuai standar and potentially hazardous atau berbahaya. But website use can also put shoppers at risk of having their personal and financial data, bahkan ke data ya, for other nefarious purpose ya, untuk titik-titik tujuan yang lainnya. Jadi itu semua itu kesimpulannya itu ya buruk semua, jahat semua ya. Dari semua itu apakah virtuous ya? Virtuous itu eh, virtuous itu adalah kayak apa namanya? eh, kebalikannya, kebalikannya nefarious. Virtuous itu dari kata berbudi, ya, berbudi, berbudi dan berprestasi. Salah satu visi sekolah. Virtuous itu berbudi, kemudian irritating itu iritasi kayak kulit doang gitu, iritasi ya. Atau mengganggu ya, irritating nggak cuma iritasi tapi juga irritating itu mengganggu guys. Apa ya? Annoying, disturbing ya. Damaging itu menghancurkan ya, atau menyebabkan kerusakan. Kalau troublesome itu kita nggak punya internet koneksi. Troublesome itu menyisakan ya, menyisakan. Troubleshoot. Itu nggak punya koneksi. Jadi yang paling dekat itu evil ya. Jadi evil purpose ya, tujuan yang jahat. Nefarious purpose ya, tujuan yang jahat. Kok itu ya? Ini tuh. Nah, oke, that's it. Itu jawabannya evil ya, guys. Number 9, nomor 9.
With ideas in paragraph 3, it can be predicted that dari paragraf 3 dapat disimpulkan bahwasanya apa yang bisa kita prediksi. Ya. Apa prediksinya? Prediksi kayak apa? Channel TV, Komedi. Bukan. Oke, kita fokus lagi ke paragraf ketiga ya. Bahwasanya IPR itu bekerja sama dengan 27 public and private sector partner ya. Nah, kemudian di IPR Center juga meluncurkan to combat global intellectual property theft and accordingly has significant role policing and sell distribution dan seterusnya dark web juga effort protect US industry, US customer and safety of American public from adverse impact and health dangers posed from introducing counterfeit products into US commerce. Itu katanya di usaha mereka yang sangat luar biasa untuk combat ya, melawan counterfeit product atau fake product. Gitu. Dengan usaha seperti demikian rupa di paragraf yang ketiga, ya, apa yang akan terjadi? Ya. Apa yang akan terjadi? Kita lihat dari pilihan jawabannya satu persatu. Yang A mengatakan bahwasanya the number of people addicted to counterfeit goods will dwindle. Apa itu dwindle? Addicted itu kan pecandu. Jadi para orang yang pecandu ya itu bakalan dwindle ya, berkurang ya. Bakalan berkurang ya. Apakah demikian? Kan benar kan berkurang kan jadinya kan diberantas semua. Enggak gitu juga. Jadi apa namanya? Kurang tepat karena sasaran dari IPR-nya itu adalah orang yang penjualnya bukan yang pembelinya ya. Jadi nggak ada urusan si IPR sama pembeli tentang mau dia mau itu apa enggak, yang penting dia ngasih tahu aja, tahu tentang ini seperti ini ya. Memang ini benar, ada benarnya, tapi bukan sebagai subject of passage-nya kalau dari soal sebelumnya. Jadi subject of the passage itu bukan people ya, bukan yang customer-nya, tapi si distributor atau penjualnya si apa namanya barang-barang yang palsu itu tadi. Oke? Yang B bilang bahwasanya Americans will be able to shop wisely on online shopping platforms. Orang-orang Amerika bakalan jadi lebih bijak dalam online shopping platform. Enggak juga sih, enggak gitu tujuannya. Besi itu tujuan dari tindakan yang dilakukan di ini fokus ke paragraf 3 loh ya. Fokus ke paragraf 3 yang bisa kita prediksi. Kalau dari teksnya ini mungkin saja, tapi dari paragraf 3 itu enggak gitu. Karena tujuannya itu yang dilakukan itu agar warga Amerika itu biar aman ya, bukan wisely tapi safe. Salah, bukan wisely tapi safely ya. Kalau wisely itu ya kayak bisa memilih gitu. Tapi kalau safely itu ya aman ya. Milih belum tentu aman ya. Kalau kita sudah bijak milih tapi kemudian ada orang yang tidak baik. Seperti itu. Yang C, the perpetrators of buying and selling fake products will be arrested. Yang C ini bilang bahwasannya ya itu pelaku jual beli produk palsu ya, akan ditangkap. Apakah demikian? Nggak nyebutin ditangkap sih, tapi dia itu kayak kita lihat ya di part ketiga nih, saya sempat berpikir sih. Bukan bukan ditangkap ya, tapi
benar-benar di combat ataupun dihalangi ya, atau diberantas nih barang-barang itu ya mungkin secara tersirat bakal ditangkap, iya bakalan. Nggak mungkin kan menyebar barang pas itu nggak ditangkap kan ya. Tapi di paragraf ketiga ini nggak dibahas tentang tangkap-tangkapan itu ya, cuma dia itu benar-benar menghalangi ya untuk keamanan warga Amerika. Sombong banget ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi eh, bukan semerta-merta ditangkap gitu, enggak kayak gitu juga ya. Cuma dia itu apa ya, melawan penyebaran apa namanya barang-barang yang counterfeit itu tadi yang biar nggak tersebar di Amerika gitu. Yang di more people would place a higher value on intellectual property. Orang-orang itu bakalan lebih menjunjung tinggi kekayaan intelektual. Nggak gitu juga sih. Nggak, bukan gitu. Yang eh, apa namanya? Bukan orang-orang ya. Ngapain orang-orang ya? Cuma yang jualan aja. Jadi eh, apa? Nggak ada urusan ya sama apa namanya higher value intellectual property-nya orang-orang. Hanya saja dia itu untuk yang penyebar atau penjual aja. Untuk lebih menghargai kekayaan hak cipta ya. Seperti itu. Tinggal yang E dong. Jawabannya yang E dong. Jawabannya ada yang E. Ada yang E dua orang. Ya, yang E betul. Kenapa? Counterfeit items will be less widely distributed in USA. Nah, ini kesimpulannya apa? Prediksinya dengan jadi lagi-lagi itu kita fokus tentang apa yang akan terjadi dengan apa yang sudah dilakukan oleh IPR di paragraf ketiga. Ya. Jadi kemungkinan apa yang bisa terjadi kalau si IPR itu melakukan semua hal yang ada di paragraf ketiga. Yang paling mungkin adalah yang E, yaitu counterfeit item atau barang-barang yang fake ya, fake ataupun yang berbahaya itu tadi itu will be less widely, akan apa ya, berkurang ya persebarannya di USA. Karena apa ya? Ya sudah dikombat sama si IPR dengan sebagai berbagai macam usaha yang dia sebutkan di paragraf yang ketiga itu tadi. Ya. Maka dengan usahanya yang banyak itu tadi, maka barang-barang yang counterfeit itu tadi bakalan berkurang sebar di USA. Gitu teman-teman. Ya. Pengecohnya yang paling parah itu mungkin di C. Ya. Kalau saya emosinya terpicu itu pasti milih yang C. Kalau saya seusia kalian ya. Jadi, oh iya ini kayaknya bakal ditangkap. Tapi bukan begitu maksudnya. Oke, next. Yang terakhir. The ideas in passage may be best summarized. Gila. Idenya disuruh summarize. Oke. Ini kita disuruh untuk summarize. Soal summarize tentang idenya. Maksudnya apa? Kok ide di summarize? Ya. Kita pahami lagi. Berarti ini kita itu disuruh apa sih? Nah, kita itu disuruh untuk rangkuman yang tepat. Rangkuman. Ya, sama sih. Bukan di ideas. Namanya juga ideas ya, bukan di idea. Maksudnya ya sama lah maksudnya. Ide-ide itu kayak paragraf-paragrafnya itu di teks itu tuh paling bagus di summarize kayak gitu. Gitu ya. Kalau summarize, ingat teman-teman dari mana dulu apakah kita ke pilihan jawaban ke teks dulu? Yang pasti kita ke teks dulu, yaitu kesimpulannya apa saja di setiap paragraf itu. Kita udah nyimpulkan sih tadi dari awal, yaitu bahwasanya ada 3 paragraf, yaitu dengan IPR yang munculin satu program untuk melindungi customer, yang kedua bahayanya barang yang ilegal, yang ketiga usahanya IPR yang sudah bekerjasama dengan banyak pihak untuk menghalang counterfeit produk. Ya,
Kemudian kita langsung lihat ke pilihan jawabannya. Yang A bilang apa? Bilang the IPR Center publishes a new holiday shopping kit in the US. Ini cuma fokus di paragraf 1. Ingat ya teman-teman, summarize itu jangan pilih yang fokus ke satu paragraf. Yang apa? Yang secara umum merangkum semua paragraf. Minimal ada semua poin dari semua paragraf yang ada di dalam teks. Yang B bilang, the IPR Center prevents counterfeit goods from entering the United States. Yang B ini adalah hanya paragraf yang ketiga, ya. Yang B ini usahanya si IPR untuk prevent ya counterfeit goods yang masuk ke US. Yang C bilang, the IPR's new holiday shopping kit campaign seek to encourage Americans to actively combat counterfeit items. Ini shopping kits lagi, yaitu paragraf yang ke satu aja ya. Mungkin paragraf 1, 2 itu. Ini kayak cukup mengecoh sih yang C ini menurut saya. Tapi saya kurang setuju dengan yang C ya. Kurang setuju dengan yang C. Jawabannya teman-teman variasi, ada yang B, ada yang C, ada yang E, ada yang D. D. Yang C kurang cocok, saya hanya shopping kit doang. Active combat ini tujuannya doang. Ini kan paragraf 1 sih. Kalau saya fokus ke paragraf 1. Saya lihat ini yang C ini ya. Kalau yang D, the IPR Center release a new holiday shopping toolkit intended to protect Americans from purchasing counterfeit goods. Nah, ini. Bedanya apa? Yang C sama yang D. Itu kan pertanyaannya. Ini, kalau yang C itu bilang bahasanya, yang C itu bilang bahasanya tujuan dari peluncuran holiday shopping kitnya itu untuk melindungi konsumen, ya. Yang C itu bilang bahasanya ini untuk mengajak ya, encourage itu mengajak ya, mengajak orang Amerika itu untuk berperan aktif, ya, berperan aktif untuk melawan counterfeit items. Padahal di teks enggak seperti itu. Tapi IPR yang aktif untuk melindungi si customer ya, si konsumen ya, consumer ya. Jadi beda antara yang C sama yang D. Ini salah gara-gara ada encouraging dulu. Dia nggak ngajak, tapi dia itu melindungi, itu protect. Nih. Buktinya apa ya, di paragraf 3 ini termasuk nih. Paragraf 3 kan mereka protect. Holiday shopping kit ini kan jelasin di paragraf 1, kemudian from purchasing counterfeit goods ada di paragraf 2. Ya. Jadi yang D ini cukup lengkap dan mewakili ketiga atau mewakili idenya passage, gitu ya. Apakah yang E juga seperti itu? Sama nih. A new holiday shopping kit has been released in the USA by the IPR Center to fight global intellectual property theft. Bukan hanya global intellectual property theft doang, ya. Counterfeit produk juga iya, dan sekaligus bahayanya. Gitu. Berarti yang paling cocok adalah yang D, teman-teman, yang secara umum mewakili idenya passage-nya. Oke? Itu dia ke-10 soal. Memang pengetahuan tentang cara memilih jawaban di setiap di setiap jenis soal itu, kalau suruh ngafalin itu ya sulit ya, harus dipraktekin ya. Kayak ini tadi, summarize ya. Ya kita harus praktek dulu. Oh, ketemu sama si summarize soal yang summarize ya, soal summary ya. Maka kita harus langsung oh iya, summary itu nggak boleh yang spesifik. Apakah ini spesifik atau enggak? Apakah ini sebutin di masuk ke idenya
semua paragraf apa enggak gitu. Paling tidak itu yang paling banyak, meskipun enggak semuanya, itu yang paling banyak dan yang paling logis. Jadi memang apa ya? Memang butuh ketelitian sih summarize ini, memang iya di namanya juga summarize ya. Kalau di dalam dunia kuliah nanti kalau kalian disuruh merangkum sebuah paper atau merangkum sebuah artikel ya butuh effort yang lebih daripada menjawab soal-soal dari sebuah artikel gitu ya. Jawab soal pertanyaan spesifik dari sebuah artikel akan lebih mudah daripada disuruh membuat rangkuman dari sebuah artikel. Betul nggak sih? Betul dong. Pasti betul itu. Saya diktator. Logisnya betul. Gitu. Memang seperti itu. Jadi kalau kalian menaruh, kalau ada soal summary ya ditaruh di paling atas ya sebelum soal, maka lewati dulu nggak apa-apa. Cari yang nggak summary dulu. Karena barangkali ada yang kita cari informasi spesifik dulu, itu yang bisa membantu kita untuk summary. Jadi sekali jalan, gitu ya. Taruh soal summary di akhir. Seperti itu saja. Oke, guys. Okay, that's all from me. We have done discussing all the passages. Is there any question? If you have any question, I will answer. Kalau nggak ada, berarti kita akhiri pertemuan ini. Thank you for all your attendance ya, semua hadirannya. I am so sorry for any kind of mistakes. Kalau ada salah, kalau ada kata-kata yang bingung, tanyain aja. Mau personally, mau directly, secara nggak langsung ataupun di chat private. I am really ready to answer anything ya, as I can, semampu saya. With Allah help me. Dengan bantuan yang memang. Thank you. Telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys. Thank you. Have a nice day. You may leave the meeting.